Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilo Panca Abdul Pratiwi dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kedokteran dengan NIM 210609114. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan agama Hindu LKM 6. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Trihita Karna? Jawabannya, Trihita Karna berasal dari kata Tri yang berarti tiga, Hita yang berarti kebahagiaan, dan Karana yang berarti penyebab. Dengan demikian, Trihita Karna berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Konsep kosmologi Trihita Karna merupakan falsafah hidup umat Hindu yang sangat tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya, hakikat ajaran Trihita Karna menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam sekitar. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup, menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Keseimbangan akan tercapai apabila manusia mengupayakan dan bahkan menghindari segala tindakan buruk baik kehidupan lingkungannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2, di mana pertanyaan itu adalah sebutkan dan beri contoh hubungan manusia dengan Tuhan sesuai dengan Trihita Karna. Jawabannya, manusia dan sesama makhluk yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan atau ide Sang Yang Dewasa. Namun, manusia akan dapat hidup karena adanya Atma yang merupakan percikan terkecil dari Tuhan yang menepati semua jasad atau badan kasar. Pada dalam diri manusia dan semua makhluk cipta Tuhan dilihat dari konsep di atas, maka sebenarnya semua makhluk ciptaan Tuhan memiliki hutang kepada Tuhan atau disebut dengan ide Sang Yang Dewasa. Oleh sebab itulah, maka manusia sebagai makhluk tertinggi karena memiliki tri pramana, bayu, sabda, dan ide, wajib hukumnya untuk membayar hutang tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada masa yang silam, Tuhan Maha Esa menciptakan alam semesta atas dasar niatnya cinta kasih dan pengorbanan dan bersabda, dengan ini engkau akan berkembang biak, jadikanlah bumi ini sebagai sapi gerahan yang memberi kehidupan kepada umat manusia. Yaitu Bhagavad Gita Sloka 3 Bab 3 Sloka 10. Keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan. Untuk dapat mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan, caranya dengan melakukan semua ajarannya sesuai kaidah kitab suci Weda. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan cara bersembahyang. Pada tingkatan yang lebih tinggi, kita dapat melakukan meditasi untuk menyatukan diri dan tanda syukur kita ke hadapan ide Sang Yang Dewasa. Di samping itu, upaya mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan bisa dilakukan dengan mencintai dan menyayangi semua makhluk ciptaannya. Pada intinya, hidup ini adalah sebuah pelayanan. Kita tidak boleh memandang bagaimana statusnya, jabatannya, pekerjaannya, ataupun bentuk fisiknya. Contoh, yaitu membersihkan pura-pura, rajin sembahyang, dan juga dengan melaksanakan ajaran-ajaran agama dan menjauhi larangan-larangan dari Tuhan. Pertanyaan selanjutnya nomor 3, yaitu jelaskan dan beri contoh hubungan manusia dengan manusia sesuai dengan Trihita Karna. Jadi, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Manusia dalam kehidupannya memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Oleh sebab itu, maka hubungan antara sesama umat manusia harus selalu dijalani dengan baik dan harmonis. Hubungan antar manusia harus diatur dengan dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh. Segilik, seguluk, sanggulung, sabiataka, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Hubungan antara keluarga di rumah
harus harmonis. Hubungan dengan sesama dalam kelompok masyarakat lainnya juga harus harmonis. Dari adanya hubungan yang baik dengan sesama umat manusia di lingkungan keluarga dan masyarakat diharapkan akan menciptakan keamanan dan kedamaian lahir batin di masyarakat. Masyarakat yang aman dan damai akan menciptakan negara yang tentram dan sejahtera. Jika ketiga unsur Trihitakarana yaitu Prajapati atau ide Sang Yang Dewasa, Yang Maha Esa, Praja yang artinya manusia, dan Buana yang artinya lingkungan alam dapat diharmoniskan, maka kesejahteraan dan kedamaian atau santi hidup manusia pasti akan dapat dicapai. Unsur-unsur Trihitakarana seperti dipaparkan di atas tersurat dengan jelas dalam kitab suci Bhagavad Gita yang berbunyi Sahajana Praja Sritashwa Purawaca Prajapatih Ancana Prasisca Diswa Esa Wisitiwisah Kamaduluk, yang artinya pada zaman dahulu Prajapati menciptakan manusia dengan yatnya dan akan menjadi kamaduluk dari keinginanmu. Menciptakan keharmonisan antara manusia dengan manusia lainnya dalam bersosial masyarakat sekarang ini, terutama di kota besar, sifat individualisme sangat terlihat dengan jelas. Sebagai contoh, banyak orang yang tidak mengetahui nama tetangganya sebelah. Semuanya sibuk dengan urusan dan kepentingannya masing-masing, sehingga komunikasi dengan tetangga sangat jarang. Dilihat dari pandangan ajaran Trihitakarana, fenomena itu akan memandang bahwa keadaan masyarakat tersebut tidaklah harmonis. Mari kita ciptakan masyarakat yang harmonis, rukun, dan damai, sehingga akan tercipta kesejahteraan bersama. Coba kita renungkan tentang ajaran toleransi kita yaitu ajaran Tatwam Asi, di mana secara harfiah Tatwam Asi mengandung arti aku adalah dia adalah engkau, yang artinya kelihatan sangat sederhana. Namun bila kita kaji, ajaran itu memiliki makna yang sangat dalam. Muncullah pertanyaan di benak kita, mengapa saya dan Anda dikatakan sama padahal fisik kita berbeda? Nah, umat sedharma, kata aku di sana bukan hanya dilihat dari bentuk fisik kita. Di dalam diri saya dikatakan ada jiwa atau atman, dan dalam diri Anda juga ada sang jiwa itu. Oleh karena itu, maka saya dan Anda ataupun dia ataupun mereka adalah sama-sama memiliki jiwa atau atman yang berasal dari satu sumber utama, yaitu Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih lagi, salah satu sloka mengatakan bahwa Brahman Atman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman adalah satu. Dapat disimpulkan bahwa jiwa di dalam diri kita adalah Brahman itu sendiri. Dengan menyadari bahwa di dalam diri orang lain sama dengan diri kita, maka sepatutnya kita saling menghormati dan menyayangi, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera. Contohnya yaitu terjaga dan terjalin hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat muncul dengan adanya sikap tangga rasa, saling memiliki antar umat beragama, saling menghargai dan saling tolong-menolong dengan setiap orang. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4, di mana pertanyaannya yaitu jelaskan dan beri contoh hubungan manusia dengan lingkungan sesuai dengan Trihitakarana. Manusia dengan alam lingkungan. Manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak dapat terlepas dari hubungannya dengan alam lingkungan. Karena manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu, manusia dalam kehidupannya selalu memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungannya. Oleh sebab itu, manusia harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya. Lingkungan harus selalu dijaga dan dipelihara serta tidak dirusak. Akibat pengaruh kehidupan manusia yang dicekoki kemajuan iptek dan budaya global, maka dewasa ini lingkungan hidup manusia sudah semakin rusak akibat ulah manusia itu sendiri. Jika manusia ingin selamat dalam
dalam kehidupannya, maka lingkungan harus selalu dijaga. Lingkungan harus selalu bersih dan rapi, serta lingkungan tidak boleh dikotori atau dirusak. Hutan tidak boleh ditebang semaunya. Binatang-binatang tidak boleh diburu seenaknya. Di Indonesia, secara umum, manusia sudah tidak peduli lagi pada lingkungannya. Karena hutan sudah banyak yang dirusak, binatang-binatang dibunuh. Jika hal ini terus-menerus dilakukan dan manusia tidak lagi peduli pada lingkungannya, maka keseimbangan alam akan terganggu dan ekosistem akan menjadi rusak. Lingkungan justru harus dijaga kerapiannya, keserasiannya, dan kelestariannya. Jika manusia mampu memelihara lingkungan dengan baik, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan konsep ajaran Hindu yang Maha Adiluhung, yaitu konsep Trihita Karana. Ketiga, menciptakan keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungan. Alam ini telah melakukan pelayanan tanpa pamrih kepada semua makhluk yang ada. Semuanya Dia serahkan tanpa meminta imbalan apapun. Semua apa yang kita butuhkan Dia berikan. Namun sebaliknya, sebagai umat manusia dengan ego masing-masing, kita mengeksploitasi tanpa memikirkan bagaimana memeliharanya. Hal itu berakibat akan datangnya maut menghampiri umat manusia. Bencana demi bencana terjadi di mana-mana, seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir bandang di beberapa daerah. Oleh karena itu, umat manusia, khususnya umat Hindu, harus menyadari untuk berusaha mengharmoniskan kembali hubungannya dengan alam. Marilah kita merawat lingkungan kita untuk menanam tanaman di sekitar rumah, membuang sampah pada tempatnya. Dalam upaya menjaga keharmonisan alam semesta ini, umat Hindu senantiasa menjaga kelestariannya antara skala dan skala, baik secara vertikal dengan Sang Pencipta dan lingkungan alamnya, maupun secara horizontal antar manusianya. Dengan demikian, terciptalah energi positif yang dapat memberikan aura dan nuansa magis spiritual, ditambah oleh dengan semakin digerakkannya konsep Trihita Karna menjadikan masyarakat Hindu semakin harmoni dan mandara. Contohnya yaitu memelihara alam, menjaga kebersihan lingkungan, menyayangi binatang dan tumbuhan, tidak membuang sampah sembarangan, dan melaksanakan upacara budayanya. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 5, di mana pertanyaannya itu adalah lakukan rangkaian sembahyang di merajan Anda masing-masing. Rekam dengan pakaian sembahyang. Jadi, panca sembah merupakan ritual doa umat Hindu sebagai wujud bakti kehadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Mandala suci memberikan pengertian tentang makna dan tujuan dari panca sembah. Sembah pertama merupakan sembah puyo atau sembah dengan tangan kosong yang ditunjukkan kepada ide Sang Yang Widi Wasa dalam manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Paramatma. Tujuan dari sembah puyung ini adalah untuk menyatukan atau nunggalang Atman dengan diri sehingga bakti kita kepada Tuhan menjadi nyambung. Sembah kedua yaitu menggunakan sarana bunga, biasanya menggunakan bunga warna putih atau kuning yang ditunjukkan kepada ide Siwa Keraditya. Tujuan dari sembah kedua ini adalah mohon penyaksian dari beliau agar profesi sembahyang kita disaksikan dan dituntun secara niskala oleh beliau. Sembah ketiga yaitu menggunakan sarana kewangian atau bunga warna yang ditunjukkan kepada manifestasi Hyang Widi tempat kita sembahyang. Misalnya, saat sembahyang di Pura Pusa, berarti sembah kita ditunjukkan kepada Dewa Wisnu dan Batari Sri yang berstana di Pura Pusa. Tujuannya dari sembah ketiga ini adalah sebagai sujud bakti kita kepada manifestasi Tuhan yang berstana di pura tersebut atas anugerah dan tuntunan yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itulah, sebagai umat Hindu harus mengetahui di masing-masing pura siapa manifestasi Tuhan yang berstana di sana sehingga kita lebih mudah dalam menyebut dan memuja beliau.
Sembah keempat yaitu menggunakan sarana keuangan atau bunga, ditunjukkan kepada manifestasi Tuhan yang berstana di pura tempat kita sembahyang untuk memohon anugerah dari beliau agar masuk ke dalam diri. Pada profesi inilah kebanyakan umat belum bisa merasakan dengan betul anugerah yang beliau turunkan ke dalam diri karena pintu rohani atau cakra dalam diri masih tertutup. Padahal inilah ritual yang sangat penting yang seharusnya dilakukan karena dengan bisa merasakan dan menerima anugerah Tuhan secara langsung, maka otomatis diri kita akan mendapat perlindungan, kekuatan, dan tuntunan hidup yang luar biasa dari Tuhan, sehingga hidup kita menjadi lebih mudah dan bebas dari gangguan orang-orang jahat yang ingin mengganggu kita dengan kekuatan ilmu hitam. Disinilah perlunya semua umat Hindu membuka pintu rohani atau cakra terlebih dahulu agar bisa menerima secara langsung anugerah sinar suci yang diberikan oleh Tuhan saat kita sembahyang. Sembah terakhir yaitu sembah kelima menggunakan sarana tangan kosong atau tanpa sarana yang bertujuan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas tuntunan dan anugerah yang diberikan saat kita sembahyang. Itulah pertanyaan-pertanyaan pendidikan agama Hindu dari LKM 7. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.